Iya malah kayak lah, apa nih kok kayak gini nih, mulutnya nggak sinkron sama audio gitu. I don't know why, but it's not good. Tapi at least nih film menang lah di festival film JAV kan. Kok ada bisa? Menang, ada dia menang satu best apa gitu lah pokoknya. Kok bisa? Nggak tahu ya. Jujur janggal. Halo. Kembali lagi bersama kami di channel Maku. Dan di video kali ini kami bakalan nge-review sebuah film Indonesia yang sangat sap. Wih, actionnya action banget gitu. Judulnya Ikatan Darah. Ikatan Darah ini ya film dari PH-nya Iko Uwais yang berjudul Wise Picture. Kok yang berjudul? Yang PH-nya bernama Wise Picture. Nah, film itu nyeritain tentang orang yang ada utang. Sebenarnya kabur dari utang. cerita simpelnya itu dia tuh Karakter main utama, judi. siapa nama? Karakter utama yang namanya tuh Islami banget, yaitu Bilal, tapi kelakuannya tidak Islami gitu. Kenapa tidak Islami? Kenapa? Karena dia main judi. Dia itu intinya dia tinggal bersama keluarganya ya, ibu dan adiknya. Adiknya ini siapa nama adiknya? Malah lupa lah. Saking apanya bilang tadi. Sisi malah ingat kawannya lagi Dini. Kemarin nggak ada yang ingat satu Mega. Si Mega. Nah, jadi si Bilal ini dia tuh tinggal bersama adiknya Mega dan juga emaknya ya, yang mereka itu bisa dibilang Hidup sederhana. hidup miskin. Nggak sederhana sih. Iya, sederhana lah. Dan Soalnya di rumahnya aja ada lampu meja yang keren gitu loh. Padahal rumahnya Mega ini keren gitu. seorang atlet apa? Atlet Judo. karate nasional. Judo nggak sih itu? Bukan karate, silat itu. Salah. Judo nggak sih? Silat. Kok masa judo kayak gitu posenya, kuda-kudanya itu silat. Oh iya ya. Iya. Tapi silat nggak gitu lah, nggak pakai rompi nggak sih? Silat pakai rompi loh. Oke, Astagfirullah. nanti editor kasih tahu itu dia berperan atlet apa ya? Nah, jadi dia nih seorang atlet nasional dan ya di situ dia tahu kebenaran kalau abangnya itu sudah ngebunuh salah satu anak pejabat lah ya, anak DPR karena nggak bisa bayar uang dan akhirnya mereka kabur. Nggak Gitu doang. Tuh, nggak Jadi? gitu. Jadi karena judul kan adiknya ini udah nggak jadi atlet lagi karena ada dislokasi bahu, ada pergeseran Sengle. gitu, ada pergeseran bahu ya kalau dislokasi tuh. Terus abangnya ini main judi, ketahuan sama adiknya karena ada para debt collector datang, para preman deng sebenarnya itu Utang. untuk nagih utang 300 juta, kalau enggak rumah ini disita. Ya. Dan utang itu, uang yang dipinjam itu adalah uang milik si anaknya Primbon. Primbon ini seorang DPR. Tuh. DPR. Yes, stop. Oh, iya. Terus, ini kita spoiler ya, karena filmnya jujur banget gitu ya. Terus, karena udah ketahuan nih sama adeknya si Bilal ini, udah ketahuan juga sama ibunya Sama kalau Mega. ya, ketahuan juga sama ibunya. Udah gadein sertifikat rumah. Udah gadein sertifikat rumah sebagai pinjaman dia gitu kan. Dia datengin tuh si anak Primbon ini, siapa namanya? Gak tau lah, intinya si Anu. Ya, ada disebutin tapi kami lupa, si Anu. Nah, setelah dia bilang mau ganti secara nyicil tapi tolong balikin sertifikat rumah dan tebusannya itu diganti dengan nyawa dia. Ya, maksudnya itu dia pengen kerja lah, itu maksudnya itu dia pengen kerja gitu loh. Enggak. Terus kalau kemarin anggapnya gitu. Pengen kerja maksudnya? Dia tuh dia pengen kerja di situ biar Enggak. menyerahkan nyawanya gitu. Enggak. Maksudnya. Jadi kalau menurut Cici enggak, dia bebas mau dibunuh, mau dijual organnya, terserah kayak gitu. Oke. Kalau dari pandangan Cici ya. Terus juga endingnya itu bukan ending dari film ya. Akhir ceritanya Intinya dia si adiknya itu dihina kan, bukan dihina, mau di kamu mau lunas nggak utangnya? Kalau kamu mau lunas nggak kasihlah. lunas. Oh, Kasih aku main 2 kali sama adekmu. Ya. Kamu cuman bayar 50 juta katanya. Emosi lah si Bilal ini kan, karena itu adik kesayangan dia juga. Sop tuh bunuhlah si anak DPR itu. Anak DPR itu.
gitu si Anu itu. Dan ya dia setelah membunuh tuh bukannya kabur, tapi juga mengambil uang tersebut. Uang dari si pemiliknya si primbon ini. Ya, enggak punya anaknya. Iya, intinya uang itu ada tanda salib gitu ya. Orang tuh kayak bukan sekte, komunitas nama bilangnya. Yayasan. Oh iya, yayasan. Mereka membangun yayasan, katanya tuh kayak sebuah yayasan, tapi ternyata itu tuh yayasan preman gitu. Ya, yayasannya mungkin terdaftar karena primbon ini sangat amat DPR tuh. bukan mirip sangat amat agamis gitu terhadap, aku jujur nggak tahu ya dia agama apa ya, tapi Orang utamanya nama primbon ya. si primbon. Aku nggak tahu jujur agama dia apa, tapi dia sangat agamis dan dia Kristen itu mah dia. gak tahu aku itu Katolik atau Kristen atau dia sekte sesat ya, yang jelas dia sangat amat agamis dan Ngutip apa dia bacaan-bacaan dari apa entah kan? mungkin dia punya bacaan sendiri gitu. Heran nengoknya. Aku jujur ini filmnya wah kerennya itu kok berani ya dia ngambil suatu agama untuk dijadikan yang tidak baik gitu. Ya intinya itu ceritanya itu ya itu selanjutnya Ya selanjutnya ya kejar-kejaran antara si Mega ngelindungin Mega ini punya abangnya. teman namanya Dini. Temen sparring juga kan itu. Ya teman latihan dia juga lah gitu. Nah Dini ini kerja sama si Koko. anggaplah itu Koko namanya. Emang Koko kan dipanggilnya. Enggak, ya dia Cina abal-abal ya guys, nggak Cina tapi yang sok-sok Cina gitu. Terus si Tidak Koko meyakinkan. ini si Koko ini tuh kayaknya ya dia punya preman, dia juga preman, tapi primbon ini tuh ketua Dia yang menguasai semua preman yang ada di Sydney. yang ada di dunia mungkin gitu. Enggak lah, di Jakarta itulah pokoknya. Kayak Yakuza tapi Versi Indonesia. ya versi Indonesia kayak gitu sih. Nah, Oke, cukup dengan ceritanya. Kita akan masuk langsung ke reviewnya. Jadi apa yang disuka? ada apa dengan film ini sebenarnya? Yang dulu lah dari tadi cicing yang nyanyi. Jadi kayak mana bilangnya ya, film ini tuh kayak pertama kita bicara tentang action dulu, oke? Actionnya tuh menurut Mario keren, apalagi Lumayan lah udah untuk film Indo ya. ya, apalagi kalau misalnya apa kan, dia tuh banyak menggunakan apa ya, shot-shot yang keren gitu loh. Following juga sering. Shot follow. Keren ya. Actionnya tuh keren lah, koreografi actionnya, apalagi penggunaan senjatanya gitu kan, ada penggunaan pakai kapa apa, dan darahnya tuh nggak segan-segan lah memakai mengeluarkan darah. Terus juga bagusnya itu, Mari suka ada satu shot di film ini yang itu di kamar mandi, shotnya tuh cuman dari belakang doang. Dari belakang si macan itu ya karakternya. Bukan kamar mandi itu ya, sauna. Sauna. Jadi dia ngebunuhin tapi shotnya cuma dari belakang itu. Itu Itu keren. keren sih. Iya, itu Ya, kreatif kayak itu. following tapi dari POV belakang gitu. Mario belum pernah tuh nengok ada film yang buat kayak gitu. Baru ini itu keren, serius. Keren. Terus apalagi juga penggunaan kayak senjata itu unik gitu loh. Kira Mario itu senso yang bunyi gitu. Rupanya enggak. Apa itu? Udah yang muter-muter itu loh. Suaranya kayak senso yang takutan kali loh. Sebenarnya bukan ketakutan, jujur itu nanti yang tidak disuka ya. Oke. Dan itu keren. Terus Gergaji itu sih kayaknya. actionnya, sound gitu-gitunya, soundnya lumayan lah, nggak bagus kali, nggak mantap kali, tapi boleh lah gitu ya. Kalau Ayang apa ini? Apa yang disuka atau Yang disuka dong, yang disuka. yang disuka? Karakternya maybe. Nggak ada sih karakter yang disuka jujur. Ya paling Mega lah, lumayan lah, oke lah untuk ya karena dia pemeran utama, jadi mau nggak mau kita harus menyukai itu karena biasanya kan sutradara mengkhususkan pemeran utama untuk disukai ya, jadi kita menghargai sutradara gitu ya. Terus shootnya maybe beberapa shoot juga suka waktu dia antara Dini dan Mega itu kelahi sih. Itu ya Cici suka itu Jokes-jokesnya ya mungkin jokesnya jadi Karena mereka kan kelahi di rumah sebuah rumah, dan sebuah rumah itu ternyata
ada kakek nenek lagi minum teh dan Lagi chill. lagi nge-chill lah, minum kopi, terus kakeknya makan ubi kayak gitu di ruang tamu. Kaget dong, tiba-tiba pintunya roboh, ada Mega jatuh karena kelahi sama Dini gitu. Terus ternyata mereka tuh nggak denger. Mereka tuh pendengaran udah nggak bagus karena kan udah tua. Nah mereka akhirnya pindah karena dimintain tolong pindah, dan Mereka tetap ngecil lagi. Orang tuh berantem. ngecil karena mereka kan nggak denger ya, jadi bodo amat gitu. Nah pengambilan shootnya dari atas rumah itu suka sih, walaupun Cici tahu itu di studio gitu. Oke lah, Oke lah ya. keren. Oke, kita masuk ke yang mohon maaf nih ya, tidak kurang disuka dari film ini gitu. Mulai dari apa aja nih mungkin Ayang dulu. Pertama, karakternya banyak yang kurang dalam. Oke, contohnya. Pendalaman karakter itu susah ya, di sini nggak ada yang benar-benar dalam gitu. Latar belakangnya si Meganya nggak tahu kenapa dia pengen jadi atlet, terus juga kayak apa sih motivasi Mega mau ngebet jadi atlet gitu, terus juga Mega kenapa nggak bisa jadi atlet lagi, masa cuman karena Dislokasi doang. terus nggak ada kompleksnya, nggak ada masalah kompleks tuh nggak ada. Terus juga si Bilal nggak tahu tuh latar belakang dia kan ya ini ngeraba-ngeraba doang ya, seperti yang kita tahu kalau anak laki-laki kan jadi tulang punggung ya. Tiba-tiba udah main judi, gadekan. Gadekan itu, dan alasannya cuman tersebut aja kalau ternyata 300 juta itu untuk biaya sekolah kamu loh, kan kamu mau jadi atlet kayak gitu. Terus juga Ya intinya di film ini nih ceritanya itu sih yang jadi masalah, skripnya mungkin ya. Apalagi nggak ada yang benar-benar didalemin. kalau menurut Mari sendiri ya, untuk acting mungkin nih, acting para pemainnya di sini bukannya actingnya nggak bagus ya, Oke lah. kayak biasa aja, karena mungkin skripnya itu nggak memberikan mereka Gambaran itu yang benar-benar kompleks dan intens. dan mereka itu kayak dialog yang dibuat yang ada di skripnya itu kayak nggak natural banget gitu. Ya, Sumpah, kok bisa gitu loh. Contohnya aja lah banyak. kayak, woi, ayo lo. Di sini film ini nih 17 tahun ke atas, banyak memang adegan bercarut-bercarutnya, kayak ya adegan kelamin pria, bersetubuh gitu-gitu yang kan banyak kan bahasa-bahasa kayak gitu, tapi nggak natural dipakainya sama sekali gitu. Jadi Mari nggak percaya gitu. Apalagi adegan waktu si temennya Bilal yang gendut itu penemuin uang yang Bilal ambil tuh kayak Kenapa? Kayak actingnya itu loh. dan anehnya kan, ini nggak tahu kenapa, cuman kami nggak tahu ya, bukan fake meh, tolong. Tapi banyak orang yang di bioskop itu ketawa setiap si Gembul itu muncul. kawannya Bilal yang ini. Itulah pokoknya si di beliau. Itu tiap si dia muncul pasti ketawa semua. Padahal nggak lucu. Iya, apa yang lucu gitu Mario? Jokesnya juga nggak dapet gitu. Nah itu dia. Tadi kan film ini bagus tentang jokes-jokesnya. Contoh jokesnya tuh kayak yang mereka tuh mau diketemuin tapi tiba-tiba ada orang yang lagi main di atas kan. Itu keren, lucu. Tapi secara bersamaan jokes-jokesnya tadi tuh malah kayak banyak juga yang nggak nyambung gitu. Kayak ini adegannya misalnya lagi intens serius gitu kan. Tiba-tiba nanti lari ke jokes gitu, patah gitu. Masuk ke adegan jokes gitu. Dan jokesnya juga cringe gitu dibuatnya jadinya gitu lah. Terus kayak nggak konsisten gitu jadinya filmnya. Ini ada lagi adegan ngejokes, tiba-tiba tuh jadi sedih gitu. Ada tuh di adegan itu. Astagfirullah. Kenapa gitu sih? Tolong. Terus juga visualnya, bagian pengambilan kamera, low shutternya ya. Mungkin beberapa orang ngerasa ya udah sih karena dia panik gitu kan, jadi harus low shutter, harus bla bla bla, harus pengambilan harus gini. Tapi itu kenapa kok bikin pusing gitu? Baru low shutter itu kayak low budget gitu. Gak kayak low shutter film-film bagus Bener-bener gitu loh. Kayak low shutter buatan anak baru belajar film gitu. Ini review ini kalau kami buat low shutter bisa loh gitu. Nanti lah ya kami akan coba low shutter di kameranya. Jujur agak pusing ya, mungkin dia pengen kayak ngeliatin kesedihan si Mega gitu kan setelah temannya terbunuh, abangnya terbunuh gitu kan. Tapi tolong mic-nya jangan deket Oh iya sorry.
Tapi ya kenapa low shutternya kayak gitu, padahal itu suasana malamnya. Enggak deng, itu bukan low shutter, Itu slow motion. slow motion. Mending slow motion weh Iya. daripada slow shutter gitu, low shutter. Memang sini lah. Adegan low shutter itu BTW siang, dan itu jadi kurang karena matahari ya. Gitu ya gitu. Karena matahari cahayanya kurang mendukung juga untuk low shutter, jadi pusing guys. Tolong lah ya. Sebagai contoh aja lah, low shutter yang bagus tuh kayak di film Chungking Express tuh. Itu kayak keren banget itu. Suasana malam hari kota, orang jalan, itu low shutter itu keren gitu kan. Biasanya tuh orang ya mungkin dia pengen berani beda gitu, mau siang pakai low shutter tapi sakit mata weh. Dan juga di sini kritik Mario juga terhadap pencahayaan di film ini gitu. Color gradingnya tuh kayak selalu konsisten menggunakan teal and orange gitu. Ada warna biru, ada warna orange gitu loh. Teal and orange. Nah, di setiap adegan pasti kayak gitu. Di rumah, masa rumahnya warna biru gitu. Mario kalau mungkin bisa di rumahnya itu lebih color gradingnya tuh lebih kotor, lebih dirty gitu kan, lebih mungkin jangan teal and orange, tapi ya bisa dimaklumi karena ini biasanya emang banyak di film action ya teal and orange itu. Tapi ya tolonglah jangan semuanya dipukul rata jadi teal and orange. Karena kan ini juga menyangkut ada drama keluarga juga kan di Iya. awal di rumah. Dan itu beneran keluarganya itu hangat gitu diceritakan, tapi ini biru warnanya. Jadi kayak lu sebenarnya deket kagak sih gitu. Itu dia, itu yang juga mau dikritik lagi, kayak drama keluarganya itu nggak dapet karena skripnya tadi, dialognya tuh nggak natural. Tolonglah, cringe, banyak yang cringe. Dan jujur ya gitulah keadaan kami setelah menonton. Itu kayak nguras. Biasanya kami selalu nonton sampai benar-benar habis, sampai yang Kredit kayak title-nya habis. kredit title-nya, walaupun beberapa film ada yang nggak habis, cuman at least nggak sampai yang habis, sampai habis lah dulu siang nama-nama besarnya gitu. Kalau nama-nama apa sampai case segala macam, case apa bantuan gitu, itu ya pernah lah sesekali keluar. Cuma kalau ini benar-benar baru aja muncul kredit titelnya, kami keluar, nggak sanggup weh. Sebagai perbandingan, ini kan film action, Mario bandingin lah sama kayak misalnya kita ambil contoh John Wick, film actionnya Jauh. gitu kan. Kalau John Wick tuh pengenalan karakternya tuh dapet dengan kayak diawali dengan dia yang dengan istrinya, dia tuh ada istri, dia ditinggal istrinya meninggal, istrinya menghadiahkan dia anjing, jadi anjing tuh lah yang dia sayang, tapi tiba-tiba anjing tuh direnggut dari dia. Itu sebenarnya simpel juga kan, tapi penggambarannya itu bagus gitu. Tapi di sini ini kayak dimulai dari drama keluarga, namun drama keluarganya itu nggak dapet bagi Mario. Jadi pas mereka tuh bacok-bacokan, Mario tuh ngerasanya kayak ya udahlah, nggak peduli juga nih mau kayak manapun kalian nih gitu jadinya. Nggak dapet ke hati kami ya. Gak tahu penonton yang lain ya. Tapi penonton yang lain tadi seru kali sih nengoknya, kayak wah adegan bacokan takut. Dan juga jujur banyak sound effect yang disturbing, bikin agak mual gitu ya. Kenapa setiap, kan ini intens ya bacok-bacokannya ya, kenapa setiap bacok langsung keluar darah, bacok keluar darah, dan itu selalu bunyi soundnya kayak gini. Ya begitulah teman-teman filmnya. Film Bagus nggak bagus di tahun ini sih yang menurut Cici. kami tonton. Yang kami tonton ya. Tolong. Soalnya jomplang banget kemarin Mario habis nonton The Devil Wears Prada 2. Itu filmnya keren gitu kan. Wah, ikoniknya dapet drama. Ini nonton ini. Ya Allah, film apa nih? Kalian tau nggak? Cici nggak ada ekspektasi apa-apa loh sama film nih. Tetap dijatuhin ekspektasinya, gimana dong? Mario berekspektasi sebenarnya karena ini emang udah digaung-gaungkan sama para reviewer lain yang di YouTube di mana-mana gitu kan. Mario tonton. Itu kayak filmnya bagus, actionnya keren. Actionnya emang keren gitu Ya, kan. tapi filmnya Cuman ya dibilang bagus ceritanya dan actingnya tuh enggak sih. Dan Mario juga kesel tuh. Ada beberapa ADR di film ini. ADR tuh kayak ngedabing gitu. Ulang gitu kan. Itu kayak gak sinkron antara ADR sama mulutnya gitu. Jadi kayak mungkin apa nih? ini tuh kayak tambalan karena sound yang di aslinya itu nggak dapet atau jelek, terus mereka dubbing supaya memperbaiki, tapi nggak memperbaiki masalah. Iya malah kayak lah, apa nih kok
kayak gini nih, mulutnya nggak sinkron sama audio gitu. I don't know why, but it's not good. Tapi at least nih film menang lah di festival film JAV kan. Kok Ada bisa? Menang, ada dia menang satu best apa gitu lah pokoknya. Kok bisa? Nggak tahu ya. Jujur janggal. Aduh. Oke, mungkin sekian dulu untuk review kami kali ini. Sebelum itu kami akan rating 3, 2, 1 5/10. 5, 1 untuk adegan-adegan lucu, 2 untuk actionnya. Ya sebenarnya itu aja. Bagusnya 5. 3 untuk apresiasi lah, bahwa Wah, film film Indo tuh Indo. nggak horror semua, ada loh. Kita balik lagi ke action gitu. Dan mari expect ya kan itu kayak mau tawuran gitu ya, ada adegan tawuran gitu. Bakal diperlihatkan secara instan, ternyata Enggak, kirain tuh bakal Sekilas jadi doang. Cross Zero gitu kan, kayak Genji ya. Ini enggak ada. Padahal bagus loh shoot di situ. Beberapa tapi cuman diambil. Kesel. Mungkin di situ tuh kalau dibawa orang tuh kayak kelahi antar geng sekolah kayak Genji gitu. Wih, keren. Tapi ya udahlah, film udah tayang, mau diapain ya, itu kritik dari kami, solusinya Cari sendiri. tolong perbaiki ya apa yang kami kritik itu, biar bisa membangun lagi guys, karena kita Karena sama-sama sebagai- tahu sebagai pembuat film juga. Ya, sebagai orang Indonesia, sebenarnya kita bangga gitu kan, film action kita tuh Balik bagus lagi gitu. kembali lagi, padahal dulu emang Indonesia terkenal sama actionnya, dan ini kembali lagi nggak Kalau- ke horror terus gitu. Bahkan kalau dibandingin sama filmnya ada Timo Cahyanto, film action juga yang baru tayang kemarin, Shadow Trace. Itu lebih bagus The Shadow Trace menurut Mario ya. Oke, Siddhartha Tata, nama sutradaranya. Kamu bagus, silakan, tapi lebih kelola lagi aspek ceritanya. Dan jangan lupa tungguin review-review film kita selanjutnya. Jangan lupa like. Komen dan subscribe channel ini. Bye-bye. Bye-bye.